Setia The Journal. Saya Azhara Esa Apriliani hadir menemani kalian dalam episode Majas Metafora Ringan dalam Berita Feature Tempo. Nah, kalau kalian sering membaca Berita Feature Tempo terkesan seperti lebih asik dan membaca cerpen, itu ada kaitannya sama episode kita kali ini. Nah, saya sudah bersama narasumber saya. Halo, perkenalkan nama saya Adhiya Nabila Ramadhani. Halo, kenalin nama saya Melani Anastasia. Saya Syuzitillah Aziza. Saya Ahmad Samudra. Saya Askar Usnan. Nah, di sini mereka akan menemani saya dalam pembahasan Majas Metafora Ringan dalam Berita Feature Tempo. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke yang hangat-hangat, bisa diceritain Kak atau bisa dijelaskan apa itu berita feature, bedanya berita feature dengan berita hard news. Nah, mungkin pembaca pada tahu nih kalau berita hard news, tapi belum tentu pembaca tahu berita feature gitu. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara hard news dengan feature. Kalau hard news sendiri biasanya itu dia beritanya berbentuk straight news. Dia tuh sangat terpaku dengan waktu karena harus langsung diberitahukan kepada masyarakat. Sedangkan kalau feature itu dia tuh jangka waktunya lebih panjang, bahasanya juga lebih ringan, dia biasanya berbentuk narasi. Habis itu dia banyak majas-majasnya. Seperti itu. Gitu. Kalau feature itu berarti berita yang ada bumbu-bumbunya gitu Iya, ya. benar sekali. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke inti pembahasannya, di mana kita akan membahas majas metaforanya. Nah, kita sehari-hari pasti pernah menggunakan majas metafora tanpa kita sadar maupun kita sadar. Nah, bisa dijelaskan apa itu majas metafora dan biasanya ada istilah majas metafora ringan dengan majas metafora yang puitis. Nah, kira-kira apa sih Kak itu bedanya? Nah, metafora itu gampangnya bahasa perumpamaan. Biasanya dalam jurnalistik itu metafora itu dipakai untuk lebih memperindah tulisan, terus kayak memperindah bahasa kayak gitu. Tapi yang masih mudah dimengerti oleh seluruh golongan masyarakat, nggak ribet-ribet kayak puisi. Contohnya tuh kayak debat capres makin panas. Nah, memanas itu kan bukannya yang dimaksud memanas, tapi kan itu sebagai perumpamaan aja, tapi masyarakat langsung paham kayak gitu. Nah, apa sih bedanya metafora ringan sama metafora super puitis? Jadi kalau misalkan metafora ringan itu biasanya dipakai oleh wartawan dengan bahasa yang sebenarnya santai tapi masih jelas. Terus semua masyarakat juga langsung ngerti apa yang dia omongin gitu. Contohnya tuh kayak harga cabai melambung. Nah, melambung itu kan masyarakat langsung ngerti, oh ini harga cabai ini lagi tinggi gitu. Sedangkan kalau misalkan metafora super puitis itu tuh bahasanya lebih berat, terus lebih indah, terus lebih ada emosional di dalamnya. Biasanya tuh digunain sama berita-berita feature, terus esai, jarang sih untuk berita straight gitu digunain. Contohnya tuh kayak di balik gemerlap kota ada sunyi yang berteriak. Itu kan masyarakat masih harus mikir dulu apa sih artinya, nggak langsung yang benar-benar kepikiran, oh artinya tuh ini gitu. Jadi pada intinya tuh metafora ringan tuh biar tulisannya tuh lebih indah tapi tetap gampang dimengerti oleh seluruh golongan masyarakat. Sedangkan kalau misalkan metafora super puitis itu tuh tulisannya kelihatannya indah, terus emosional, terus agak sedikit dramatis dan masyarakat tuh nggak bisa langsung ngerti apa arti dari tulisan itu gitu sih. Berarti kalau metafora itu harus digunain untuk membaca itu agar mereka mengerti, mereka paham gitu, bukan justru buat pusing pembaca sampai harus buka-buka kamus apa nih artinya gitu ya. Biar lebih menarik juga dalam bacaan. Ngerti. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana tips untuk jurnalisnya. Jadi kan kalau berita itu harus mengutamakan faktanya ya. Nah, kira-kira gimana sih untuk seorang jurnalis itu mempertahankan faktanya di tengah gempuran penggunaan majas metafora gitu? Jadi pertama itu metafora digunakan untuk menggambarkan suasana. Jadi untuk membangun vibes, bukan buat menjelaskan berita yang faktual atau menjelaskan angka. Contohnya nih yang benar kayak ruang rapat itu memanas seperti wajan gorengan menjelang jam makan siang.
Nah, sedangkan yang salah itu yang mengaburkan fakta, itu kerugian perusahaan meledak seperti bom. Nah, meledaknya ini nih gimana gitu, itu tidak dijelaskan. Yang kedua, metafora itu tidak boleh menambah atau mengurangi fakta yang sesungguhnya. Jadi, jika metaforanya membuat pembaca salah paham, metaforanya itu harus dibuang. Dan kita juga harus hati-hati nih dengan metafora evaluatif. Misalnya kayak pemerintah tersandung. Nah, bisa punya makna menyimpulkan kalau memberi penilaian tertentu jika tidak ada bukti. Tapi jika memang ada kegagalan atau skandal, metafora itu terbukti sah. Nah, yang terakhir itu metafora tidak boleh mengganti subjek atau pelaku. Jadi fakta itu tetap harus jelas siapa yang melakukan apa gitu. Kalau yang kurang jelas itu misalnya jalan itu melahap korban. Nah, melahap korbannya ini korbannya ada berapa? Itu nggak dijelasin di situ. Nah, yang jelasnya ini 4 pengendara menjadi korban kecelakaan beruntun. Jalanan itu seakan melahap mereka. Nah, jadi di sini dijelaskan pengendaranya ini ada berapa? Ada 4 gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi berarti itu kalau kita harus mempertahankan faktanya dengan tidak menggunakan majasnya terlalu berlebihan gitu ya. Jadi tetap harus kembali lagi kita harus mempertegas apa itu maknanya gitu. Iya, betul. Nah, di sini aku punya games nih untuk 2 orang yang belum dapat pertanyaan. Nah, kira-kira penasaran nggak nih? Penasaran banget. Nah, di sini aku udah siapin telur yang dalamnya itu ada kalimat berita feature Tempo. Nah, di sini nanti kalian harus cari yang mana kata yang mengandung majas metafora. Oke. Tunggu. Oh my god. Diajak dulu. Diajak dulu. Pilihnya belum ya? Ya, pilih. Ya. Yang ini jatuh nih. Boleh. Ayo. Dari dulu. Dari mana dulu? Gambreng dulu. Gambreng sit dulu. Sit dulu. Ini. Ayo dipilih. Cuit. Yang kalah. Oke, jadi aku buka ya sekarang. Ya. Jeng. Jejak karir Massimiliano Allegri yang masa depannya sebagai pelatih Juventus di ujung tanduk. Masa depan Massimiliano Allegri sebagai pelatih Juventus kini berada di ujung tanduk. Sejumlah laporan media Italia menyebut bahwa pemilik klub tersebut, John Elkann, memanggil sang pelatih pada 23 Mei 2023. Pemanggilan itu diduga karena latar belakang ketidakpuasan sang pemilik terhadap performa tim selama musim 2022 sampai 2023. Jadi untuk yang majas metaforanya ini ada di ujung tanduk. Apa tuh, Kak? Ujung tanduk. Ujung tanduk itu istilahnya sebagai di ujung karir atau Nah, udah kan? Udah aja. Nah, sekarang kita Oke. masuk ke aksara. Oke. Coba aksara. Apa dapetnya? Saya buka ya. Perpustakaan katedral ikonik buka pintu untuk kutu buku yang ingin menginap. Bagi yang ingin menginap di perpustakaan katedral London, Airbnb memasang tarif 140.000 untuk 1 malam. Syaratnya tamu harus kutu buku. Jadi di kalimat ini yang yang metafora itu kutu buku karena kutu buku itu adalah orang yang suka baca buku, sering megang buku kemana-mana, apa segala macam gitu-gitu. Jadi majas metaforanya kutu buku. Benar. Nah, kita kan sekarang udah bahas nih apa itu majas metafora, apa itu berita feature, dan gimana majas metafora dalam berita feature. Nah, di sini aku mau mengucapkan terima kasih kepada kalian karena kalian sudah memberikan insight baru dan sangat-sangat informatif ya. Nah, jadi kita bisa paham bahwa majas metafora itu bukan untuk memperkeruh bacaan, tapi untuk membangun suasana dan untuk membuat pembaca lebih masuk ke dalam beritanya. Benar. Nah, jangan lupa nonton episode selanjutnya ya. Saya Azaresa Apriliani dan narasumber saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.